Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman. Nah, ini kita akan update tentang perkembangan ya, menuju P3K di tahun 2023. Nah, seperti apa untuk perkembangannya teman-teman ya? Nah, ini kita akan bahas tentang usulannya formasi P3K khususnya tenaga kesehatan untuk di P3K tahun 2023 teman-teman ya. Nah, ini Pemkot usul 1078 P3K Nakes ya. Nah, ini bersumber dari kendariposfajar.co.id teman-teman ya. Nah, ini pemerintah kota atau Pemkot Kendari mengusulkan 1078 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ya. Ini salah teman-teman ya. Ini perjanjian kerja tenaga kesehatan atau nakes kepada pemerintah pusat. Ribuan nakes yang diusul untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM ya teman-teman ya, Kota Kendari Sudirham mengatakan penambahan tenaga P3K Nakes sangat penting untuk mengisi kekurangan tenaga medis di Kota Kendari, teman-teman ya. Jadi kebutuhan sangat besar sekali, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nantinya daftar di tahun 2023 nanti bisa lolos semuanya. Amin, teman-teman ya. Nah, kita terima gelondongan dulu atau jadi nakes. Setelah itu didistribusikan pada unit kesehatan di Kota Kendari yang masih kurang. Nah, nantinya untuk kalau semuanya sudah yang lolos, nah nantinya akan ditempatkan atau didistribusikan kepada unit kesehatan yang membutuhkan, di antaranya adalah puskesmas, rumah sakit maupun di dinas kesehatan. Nanti sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah, kemudian Sudirham berharap penambahan ribuan nakes di Kendari bisa semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan derajat kehidupannya teman-teman ya. Nah, penambahan P3K tenaga kesehatan atau nakes sangat penting untuk mengisi kekurangan tenaga medis di Kota Kendari. Nah, semua itu tujuannya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat teman-teman ya. Nah, memang nanti penambahan nantinya akan tujuannya ya untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Terpisah Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kendari, Dr. Gigi Rahmi Ningrum menyambut baik rencana pemerintah dalam mengusulkan ribuan nakes. Menurutnya, rekrutmen nakes sangat penting untuk mengisi kekurangan nakes di Kota Kendari. Pengadaannya sementara kita koordinasikan dengan BKPSDM, teman-teman ya. Kemudian Rahmi Ningrum memastikan sebagian besar tenaga P3K yang direkrut nantinya akan bertugas di rumah sakit Antero Hamra, teman-teman ya. Jadi nantinya lebih banyak di rumah sakit Antero Hamra atau di RSUD-nya, teman-teman ya. Nah, untuk sementara kami minta sebagian tenaganya RSUD Kendari untuk diperbantukan ke sana rumah sakit Antero Hamra, begitupun tenaga puskesmas harus ada tambahan nakes teman-teman ya. Nanti memang setiap daerah banyak yang kekurangan khususnya tenaga kesehatan teman-teman ya. Karena di puskesmas ada 9 ya tenaga yang seharusnya itu dibuat oleh SPO dari Kemenkes bahwasanya harus ada 9 tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan terutama di puskesmas. Nah, itu banyak kekurangan. Nah, nantinya mungkin untuk tahun ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang sangat urgent dan sesuai kebutuhan di puskesmas maupun rumah sakit, teman-teman ya. Nah, ini juga ada informasi lagi teman-teman ya. Nah, ini 26 P3K Nakes Landak 2022 terima SK. Nah, jadi ada 26 ya, sedikit teman-teman ya untuk daerah Landak. Nah, ini kita lansir dari tribunpontianak.co.id Landak ya. Pemerintah Kabupaten Landak laksanakan penandatanganan perjanjian kerja, penyerahan SK dan pengambilan sumpah atau janji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi tahun 2022 di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu
Rabu tanggal 12 Juli 2023 teman-teman ya. Teman-teman selamat yang ada di Landak ya, terutama tenaga kesehatan, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dan mengemban menjadi abdi negara dan juga melayani masyarakat secara prima teman-teman ya. Nah, kemudian Kepala BKPSDM Kabupaten Landak Marsianus mengatakan P3K yang mengambil sumpah atau janji adalah P3K tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang bersaing dengan 283 pelamar untuk memperebutkan 27 formasi teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya. Nah, ini 283 hanya yang lolos 27 formasi. Sekali lagi selamat teman-teman yang ada di Nakes Landak teman-teman ya. Nah, dari 27 formasi tersebut terdapat satu formasi kosong tanpa pelamar di formasi ahli pertama dokter pada Puskesmas Subanggi sehingga hanya 26 formasi yang terisi. Nah, memang untuk profesi dokter ini sangat sedikit sekali ya untuk minat di Puskesmas maupun di daerah-daerah. Nah, itu faktor apa lainnya? Kurang tahu teman-teman ya. Nah, kemudian pengangkatan sebagai P3K tenaga kesehatan itu ditetapkan oleh PJ Bupati Landak melalui surat keputusan Bupati Landak nomor 800.128-BKPSDM-A-2023 yang ditetapkan tanggal 29 Maret 2023 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak dengan kontrak kerja selama 5 tahun dan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terhitung mulai tanggal 1 April 2023 teman-teman ya. Nah, dijelaskan Marsianus rekrutmen P3K berawal dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 atau PMK titik 07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 teman-teman ya. Nah, ini Kabupaten Landak dialokasikan dana sebesar 52.487.880.000 secara khusus untuk perekrutan P3K tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, ini dana ini memang ya dari dana DAU juga teman-teman ya, dana alokasi umum. Nah, itu termasuk juga P3K termasuk di situ teman-teman ya. Makanya ini sudah dianggarkan untuk perekrutan di tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, adapun rincian P3K 2022 diantaranya 27 formasi tenaga kesehatan namun hanya terisi 26 formasi ya. Nah, ini yang lolos 26 formasi. 271 formasi tenaga guru atau khusus P1 prioritas 1 mereka yang sudah lulus passing grade sebelumnya namun hanya terisi 267 formasi sedangkan 4 orang mengundurkan diri. Nah, ini juga sangat bagus ya untuk nilai-nilainya teman-teman ya. Nah, kemudian pada tahun 2023, BKPSDM Landak sudah mengusulkan formasi P3K berjumlah 1.199 dengan rincian 704 formasi tenaga teknis, 208 formasi tenaga kesehatan, 287 formasi tenaga guru. Nah, saat ini tinggal menunggu penetapan dari Kemenpan RB teman-teman ya. Nah, ini untuk rinciannya teman-teman yang ada di Kabupaten Landak ini teman-teman ya. Nah, ini ada 704 formasi ya, teknis ini banyak sekali. Tenaga kesehatan 208, kemudian untuk tenaga guru 287 teman-teman ya. Jadi bagus sekali. Tahun 2023 ini kita di daerah tidak melaksanakan rekrutmen PNS, ini dipertegas dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/MTTSM.01.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Nah, untuk rekrutmen PNS hanya ada di Kejaksaan, Kehakiman, Intelijen, dan tenaga dosen.
Nah, adapun saat ini jumlah keseluruhan PNS, P3K, dan PTT di Kabupaten Landak ya, maaf sebesar 5605 atau 5605. Yang terbagi P3K 309, PNS 4032 dan PTT 1264. Nah, jadi teman-teman ya, itu banyak sekali untuk perekrutan di tahun 2023 ini. Siapkan teman-teman ya untuk tes selanjutnya di tahun 2023, khususnya tenaga kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.